Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kapasitor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi dan analisis kapasitor. Nah, fungsi kapasitor itu apa? Lalu bagaimana karakteristik rangkaian seri kapasitor maupun kapasitor jika dipasang secara paralel. Namun terlebih dahulu kita lihat video yang saya tampilkan ini dulu ya. Saya mempunyai dua buah kapasitor Elco dengan bentuk yang sama, ukuran besarnya sama, dengan ukuran 330 mikro 220 volt, sedangkan ini 25 volt 6800 mikrofarad. Kalian perhatikan akan saya suntik dengan tegangan 5 volt, ini 6800 mikrofarad, ini 330 mikrofarad. Bedanya terlihat jelas. Baik. Jika kita lihat video tadi, maka timbul pertanyaan ya. Kira-kira apa sih fungsi kapasitor dalam komponen elektronika? Ya, pada gambar yang kita lihat tadi, ketika kapasitor diberikan tegangan, maka kapasitor tersebut mampu untuk menyimpan muatan ya, atau menyimpan listrik sementara sehingga lampu LED-nya tadi menyala meskipun tegangan sudah tidak diberikan, ya kan? Namun lama kelamaan tegangan yang ada di kapasitor tersebut habis sehingga lampunya menjadi redup dan padam. Nah, ini terkait dari fungsi kapasitor sendiri. Oke, baik, kita bahas satu persatu tentang kapasitor. Kapasitor sih merupakan salah satu komponen elektronika yang sering digunakan untuk menyimpan energi listrik ya, semacam aki ya, gambarnya semacam aki ya, sebagai filter dan memblokir arus DC. Ya. Nah, kapasitor terdiri atas dua keping konduktor yang dipisahkan oleh isolator. Nah, isolator di dalam kapasitor disebut dieelektrik. Nah, kapasitor memiliki kapasitansi yang didefinisikan sebagai besarnya perbandingan muatan yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial antara dua keping. Nah, adapun pengertian dari kapasitas kapasitor yaitu kemampuan kapasitor untuk menyimpan energi listrik. Nah, ini jenis-jenis kapasitor. Ada kapasitor keramik, ya, kapasitor poliester, kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor film, dan lain sebagainya. Di mana perlu diketahui bahwa nama kapasitor ini berdasarkan bahan pengisi di dalamnya. Jadi, saya sudah dikatakan tadi bahwa di dalam kapasitor itu di dalamnya itu ada bahan pengisi. Nah, bahan pengisi itu disebut sebagai dieelektrik. Nah, contoh nih, kapasitor keramik ya, berarti bahan pengisi di dalam kapasitor itu terbuat dari keramik dan sebagainya. Nah, simbol kapasitor seperti ini, ya. Simbol kapasitor ada macam-macam, namun lazim kita gunakan simbol kapasitor itu seperti itu ya. Next. Nah, untuk rumus kapasitas kapasitor, kapasitansi kapasitor dilambangkan dengan huruf C. Nah, ini rumusnya. Q, muatan yang tersimpan di dalam kapasitor dibagi dengan tegangan atau beda potensial antara kedua keping. Nah, ini bentuk skema kapasitor sendiri atau kapasitor keping sejajar. Ya, sebenarnya kapasitor itu terdiri dari dua logam, ya. Nah, dua logam yang berimpit begitu ya. Terus di tengah-tengah itu biasanya diisi oleh isolator. Nah, saya katakan tadi isolator itu berupa dieelektrik macam-macam, ada keramik, ya, ada mika dan sebagainya. Nah, jika kita berbicara medan listrik total antara dua keping kapasitor, ya, di dalam kapasitor sendiri itu mempunyai medan listrik. Ya. Di mana medan listrik, besarnya medan listrik yang ada di dalam kapasitor itu dipengaruhi oleh kerapatan muatan
persatuan luas atau theta itu ya. Nah, theta sendiri itu dirumuskan sebagai muatan per luas keping, begitu ya. Nanti bisa diulang-ulang kembali untuk videonya. Nah, kemudian beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi ketika kapasitor itu diberikan beda potensial, maka kapasitor sendiri itu mempunyai besar beda potensial, di mana beda potensial antara dua keping kapasitor dirumuskan sebagai berikut, yaitu E kali D. Ya, di mana E tadi adalah theta ya tadi, theta atau tau, rapat muatan setiap keping. Nah, dibagi dengan epsilon. Epsilon itu yaitu permitivitas ruang hampa. Lalu dikalikan dengan D. D itu adalah jarak antara kedua keping. Nah, jika rumus ini kita jabarkan, ya, akan menjadi rumus akhir seperti ini. Maka C adalah epsilon kalikan A dibagi D. Lihat rumus nomor 4. Jadi C sama dengan epsilon dikalikan A per D. Di mana epsilon ini adalah permitivitas ruang hampa, kemudian A itu adalah luasan keping dari kapasitor, D itu adalah jarak antara kedua keping. Kemudian kita bahas dielektrik. Dielektrik adalah bahan isolator yang digunakan sebagai penyekat dalam kapasitor. Fungsi bahan ini adalah untuk meningkatkan kapasitansi sebuah kapasitor. Setiap dielektrik memiliki karakteristik tersendiri yang disebut sebagai konstanta dielektrik atau K. Besarnya kapasitor setelah diberi konstanta dielektrik menjadi seperti ini. Jadi adanya bahan isolator adanya bahan dielektrik di dalam kapasitor akan menambah kapasitansi kapasitor. Coba ini akan kita bahas dalam latihan ini. Tentukan kapasitansi kapasitor keping sejajar berbentuk bujur sangkar dengan isi 10 cm dan jarak keping 1 mm, ya, yang diisi dilatih sebesar 6. Panjang sisi 10 cm berbentuk bujur sangkar. Nah, mungkin ini kita bisa langsung mengerjakan dari mulai diketahui ya. Kalau diketahui seperti ini, kalau ini kita gambar dulu mungkin ya, bentuknya seperti ini. Bujur sangkar berarti sisinya sama ya, panjang sisinya sama, tidak berbeda. Ini kapasitornya seperti ini bentuknya ya. Nah, kalau dari kata sisi itu 10 cm itu kita jadikan meter, jadi 0,1 ya, seperti ini meter. Dari kata sisi maka kita bisa mencari luasnya ya. Luas daripada bujur sangkar itu sisi kuadrat. Nah, maka ini menjadi 0,1 kuadrat, ketemunya adalah 0,01 meter persegi seperti ini. Kemudian jarak keping itu dilambangkan dengan huruf D, yaitu 1 mm. 1 mm kalau dijadikan meter dibagi dengan 1000 ya, dibagi dengan 1000 benar. Jadi 0,001 meter. Kayak gitu ya. Kemudian untuk K-nya, nilai K-nya ternyata sudah diketahui 6. Nah, berapakah kapasitansinya? Ditanyakan C-nya berapa. Seperti ini, maka kita jawab. Kita rujuk rumus kapasitor tadi ya. Untuk rumus kapasitor ini ya. Kayak gitu ya. Ini, jadi langsung aja kita masukkan nilainya. Untuk nilai C sama dengan K ya, dikalikan dengan epsilon kalikan dengan A dibagi dengan D. Nah, nanti untuk epsilon dicari sendiri ya. Untuk nilai epsilon, permitivitas hampa udara ya, itu berapa, silahkan dicari. Nanti ini epsilonnya saya akan
Saya tidak akan masukkan perhitungan. Jadi saya masukkan langsung aja K-nya nilainya 6. Dikalikan epsilonnya saya tulis epsilon, tidak saya masukkan. A-nya saya tulis 0,01. Dibagi D-nya 0,001. Nah, sebenarnya kalau pakai bilangan berpangkat lebih gampang ya. Ini itu menjadi 10 pangkat min 2. Yang bawah yang ini menjadi 10 pangkat min 3 ya. Sehingga kalau min 3 ini ke atasin jadi plus 1, positif 3 ya. Oke, gitu. Maka menjadi hasilnya menjadi 6 kali epsilon dikalikan dengan 10 pangkat min 3 ke atas jadi 3 dikurangi 1 jadi 1. Seperti ini ya. Jangan lupa untuk satuan dari kapasitor adalah farad. Nah, seperti ini. Ini saya belum menuliskan berapa epsilonnya. Nanti silahkan kalian cari sendiri di internet. Epsilon itu harganya berapa. Permitivitas hampa udara. Nah, kemudian untuk analisis rangkaian-rangkaian kapasitor. Nah, seperti kita ketahui bahwa rangkaian kapasitor itu bisa dirangkai secara seri seperti ini dan juga bisa dirangkai secara paralel lalu dihubungkan dengan tegangan. Nah, apa sih dampaknya terhadap kapasitansinya? Kalau dirangkai secara seri, perhatikan seperti ini. Ternyata kalau dirangkai secara seri, nah ini berbalikan dengan resistor ya. Untuk mencari C totalnya, itu menggunakan rumus 1/C. Kalau dirangkai seri, 1/C sama dengan 1/C1 tambah 1/C2. Berbeda dengan rumus resistor ya. Kalau resistor untuk dirangkai seri, R totalnya R1 tambah R2. Nah, kapasitor ini berbeda atau berlawanan dengan rangkaian seri pada resistor. Nah, untuk kapasitor paralel ini malah ditambahin. Untuk C totalnya C1 ditambah C2. Kemudian untuk muatannya itu dibuatkan seperti kuat arus. Pada rangkaian seri, muatannya yang mengalir itu sama. Antara C1, C2 itu sama muatannya. Namun pada rangkaian paralel dibuatkan juga kuat arus bahwa muatannya itu nanti terbagi. Ya. Pada rangkaian paralel, muatan yang masuk di rangkaian C1 itu menjadi muatan Q1. Yang mengalir di C2 ini menjadi muatan Q2. Sehingga nanti muatan total yang masuk di dalam rangkaian ya, masuk di rangkaian seperti ini sebelum masuk rangkaian paralel seperti ini menjadi Q total. Di mana Q total itu adalah Q1 yang masuk di sini dan Q2 yang masuk di atas seperti ini ya. Nah, ini asumsinya seperti kalau untuk tegangan, asumsinya sama seperti rangkaian resistor. Bahwa tegangan pada rangkaian seri kapasitor ini nilainya itu berbeda ya. Di sini V1, di sini V2. Oke, di mana V1 tambah V2 itu sama dengan tegangan total di sini. Gitu ya. Untuk rangkaian paralel tegangannya sama. Kalau bentuk seperti ini, maka tegangan pada C1 itu sama dengan tegangan pada C2, sama dengan tegangan sumber seperti itu. Kemudian untuk energinya yang tersimpan itu bisa didefinisikan sebagai Q itu muatan dibagi dengan 2 kali kapasitas kapasitornya atau 2C atau sama dengan setengah Q kalikan delta V dengan dimana delta V itu adalah tegangan ya, atau dijabarkan lagi setengah kalikan C dikalikan dengan delta V kuadrat seperti ini. Contoh, langsung aja ke contoh soal. Nah, saya contohkan soal yang pertama. 5 kapasitor identik ya, 20 jadi identik itu sama. C1, C2 dan C3 sama. Saya besarkan kembali ini. Ini 20, C1 20, C2 20, C3 20, C4 20 dan C yang terakhir ini C berapa sih? Nah, yang bawah ini C5 ya, C1, C2, C3, C4, C5. Masing-masing 20 volt. Diberikan tegangan 6 volt. Yang ditanyakan adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor C5 di sini. Ya, C5 di sini.
Nah, sekarang kita akan analisis. Kalau kemarin Quartarus itu ngalir atau keluar dari kaki panjang atau potensial tinggi, ini Quartarusnya ngalir ke sana dari sana. Namun untuk muatannya ngalir dari sini ke sana. Nah, ini muatannya. Di sini Quartarus di sini muncul muatan total atau muatan maksimal ya. Atau ya, bisa dilambangkan seperti ini. Terus yang ke atas nih kita katakanlah ya, ini muncul ya. Ini ke sana muatannya. Ini QM masih QM masuk tuh. Nah, di sana ini akan mengalir muatan Q1 misalnya. Oke ya, Q1 yang ke bawah mengalir misalnya muatan Q2 gitu ya. Nah, ini kan muatan Q1 ini kan arahnya ke kanan nih. Muatan Q2 juga arahnya ke kanan juga sih. Nah, bertemu di sini kan. Nah, bertemu di sini lalu dia bersatu lagi di sini. Nah, sehingga apa? Sehingga muatan yang berasal dari Q1, Q2 tadi ini bertemu, lalu dia akan ke sana. Nah, jadi muatan yang di sini itu adalah pertemuan antar muatan Q1 dan Q2. Nah, nilai dari muatan yang keluar ini di sini itu sama dengan Q keluar atau QM sama dengan. Jadi muatan yang ada di sini nih ini dan ini sama nih besarnya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa muatan yang ada yang mengalir pada kapasitor C5 ini yang ditanyakan ya. Nah, ini adalah sama artinya kita mencari muatan Qn ya. Gitu ya. Nah, kita akan mencari coba dari rumus awal tadi bahwa untuk mencari muatan kita perlu rumus ya. Nih. Untuk mencari muatan kita perlu rumus. Untuk mencari muatan kita perlu rumus seperti ini. Rumusnya bahwa ya C sama dengan Q per V. C sama dengan Q per V. C sama dengan Q per V kita lakukan. Nah, jadi langsung saja kita tuliskan rumusnya kalau pengen mencari C sama dengan Q per V ya. Nah, kalau pengen mencari Q, otomatis langsung kalikan silang saja. Bagi untuk mencari Q nanti QM ya sama dengan C. Kalau pengen mencari QM berarti kita harus menggabungkan C1, C2 dan semuanya sampai C5 ini menjadi satu ya. Berarti ini kita cari C totalnya dibagi dengan tegangannya. Dikalikan dengan tegangannya. Nah, ini rumusnya. Oke, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari C totalnya. Oke, ini berapa? Oke, kita analisis. Pertama yang kita analisis C1 dan C1 dan ini C1 ya, C1 dan C2. Kita analisis dulu C1 dan C2 dirangkai secara seri. Seperti ini. Nah, ini C1 dan C2. Dirangkai dengan D2 ya. Dirangkai seri, maka kita akan analisis gabungkan sesuai dengan konsep kapasitor seri menjadi seper C seri ya, C12 gitu ya. Sama dengan seper C1 ditambah dengan seper C2 seperti ini ya. Maka hasilnya adalah yang ini kita analisis ya, bagian sini kita analisis. Lalu seper C12 menghasilkan seper 20 karena masing-masing sama ya, ditambah dengan seper 20. Kemudian seper 20 tambah seper 20 itu berarti 2 per 20. Lalu dibalik ya, jangan lupa dibalik. Maka C12-nya sama dengan 20 dibagi 2, ketemu 10. Nah, berarti ini yang atas setelah kita gabungkan menjadi 10 mikrofarad ya. Oke. Nah, karena sama logikanya, berarti bagian yang bawah ini juga sama pastinya ya. Maka dengan asumsi sama, bagian yang bawah yaitu
antara yang ini ya, yang ini, bagian yang ini. C3 dan C4, ini C3 dan C4, karena nilainya sama, maka bisa kita cari dengan cara yang atas, karena nilainya sama, maka C34 itu nilainya sama, yaitu 10 mikrofarad ya, mikrofarad. Nah, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita rangkai ya, bisa kita rangkai, rangkaiannya C12, C34 itu menjadi rangkaian berbentuk seperti ini ya, berbentuk rangkaian paralel. Rangkaiannya seperti apa? Nah, kalau ini rangkaian ini dua rangkaian ini ya, dan ini akan membentuk rangkaian seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus di sini masih ada yang bawah, rangkaian C yang bawah seperti ini. Nah, gitu ya. Dimana yang ini nilainya itu tadi C12, nilai C12, yang ini C34, yang ini C5 ya. Tahu ya nilainya tadi, bahwa yang ini nilainya 10, ini nilainya 10, sementara yang C5 ini nilainya 20. Lalu ini kita gabung. Cara menggabungkannya kan ditambah ya tadi, untuk C12 dan C34, cara menggabungkannya ditambah, karena kapasitor paralel itu cara menggabungkannya ditambah. Maka C12 ditambah dengan C34, ini secara paralel ya, ditambahin langsung, jadi ketemunya 10 tambah 10, jadi ketemu 20 mikrofarad. Nah, ini C paralelnya, CP-nya ini. Oke. Nah, setelah itu setelah C12 dan C34 itu bergabung, maka bentuk gambarnya jadi seperti ini. Ini jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini gitu ya, jadi seperti ini tegangannya seperti ini. Nah, yang ini tadi ini adalah C paralel tadi. Yang habis kita gabungkan ini. Dan yang ini C5. Nah, ini C paralel dan C5 ini terhubung secara seri seperti ini. Maka C paralel dan C5 dikerjakan secara seri. Oke, dikerjakan secara seri, maka hasilnya adalah seper C total ya. Ini seper C total sama dengan seper C paralel ditambah dengan seper C5. Maka hasilnya sama dengan ini kan tadi CP-nya 20 ya, ini sama dengan 20. Ini juga sama dengan 20. Karena sama, berarti 20 ditambah dengan 20. Seper 20. Begini ya. Maka hasilnya itu seperti tadi 2/20. Jangan lupa dibalik. Ini kan masih seper C total. Jangan lupa dibalik, maka C totalnya sama dengan 10 mikrofarad. Oke, udah ketemu kan? Maka C totalnya udah ketemu 10 mikrofarad. Nah, kemudian karena C total itu sudah ketemu 10 mikrofarad, maka kita bisa mudah, dengan cara mudah kita bisa menentukan nilai Qm-nya. Maka Qm-nya itu sama dengan C total, yaitu C total dikalikan dengan tegangan totalnya. Di mana tegangan total tadi berapa volt? 6 volt ya. Maka kita bisa menuliskan nilai dari Q ini ya. Di sini ya. Qm-nya sama dengan C totalnya tadi adalah 10 mikrofarad dikalikan dengan V totalnya adalah 6 volt. Nah, kalau mau bilangannya bagus, mikrofarad dijadikan farad, jadi 10 kali 10 pangkat min 6. Ingat, mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Ini farad dikalikan dengan 6 volt. Nah, gitu ya. Maka hasilnya 6. Jadi hasilnya 60 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Iya. Ketemu. Ini hasilnya. Silakan dipelajari lagi video yang Bapak
bikin ini nanti akan untuk menjadi bahan belajar kalian. Untuk kasus yang kedua, ya. Untuk kasus yang kedua seperti ini, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Ya, meskipun tugasnya akan saya berikan lagi. Sekarang sama yang ditanyakan adalah muatan yang mengalir pada rangkaian. Oke, mari kita kerjakan. Yang langkah pertama adalah kita harus tahu rumusnya bahwa Q itu sama dengan V kalikan C totalnya. Kan? C total. Dimana kalau rangkaian seri seperti ini nanti disebarkan ya. Oke, kita mulai. Jadi yang kita kerjakan adalah ini dulu. Ini C1, C2 itu seri. Berarti kita seperkan yang pertama ya. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah mencari C totalnya terlebih dahulu. Ini karena dia seri, ini seri, maka kita kerjakan secara seri. Seperti C1 digabung dengan 2 secara seri. Ingat, kalau seri diseperkan. Seper C1 ditambah dengan seper C2. Begitu ya. Maka hasilnya adalah sepertiga ditambah dengan seper 6. Oke. Disamakan penyebutnya jadi 6. Nih. Oke, ini 6 bagi 3 ketemu 2 ditambah dengan 6, ini ketemu 1 ya. 6, maka ketemunya adalah 3/6. Jangan lupa dibalik. Seperti C1, 2. Nah, maka C12-nya sama dengan 6/3 ya. Jangan lupa dibalik 6 dibagi 3. Ketemu 2 mikrofarad. Dah ketemu. Nah, setelah ketemu gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya ini sudah menjadi 1 ya, sudah menjadi 1. Sudah menjadi 1. Nah, sekarang kita yang ini. Oke, yang ini kita gabung. Bagian yang ini kita gabung. Bagian yang ini kita gabung. Bagian ini kan paralel. Kalau paralel tinggal nambahkan. Berarti C paralelnya ini dan ini ya. C yaitu C4, C3 ditambah dengan C4. C paralelnya 3 tambah 1. Berarti 3 ditambah 1. Berarti C paralelnya ketemu 4 mikrofarad. Nah, C12 dan C paralel ini digabung jadi 1. Sehingga gambarnya yang ini tadi, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini ya. Ini gambarnya C12 yang sudah digabung. Ketemu C paralel yang tadi digabung. Nah, seperti ini gambarnya. Yang ini nilainya 2. Ini nilainya tadi 2 mikrofarad ya. Yang ini nilainya 4 mikrofarad. Digabung karena ini terangkai secara seri, maka untuk mencari C totalnya terakhir kan, untuk mencari C totalnya kita gunakan seri, yaitu dipakai seperkan. Berarti mencari seper C totalnya terakhir ya. Ini C12 ditambah dengan seper CP. Nah, ini kita tuliskan di sini aja. Maka seper CP-nya C12 itu sudah ketemu 2 mikrofarad. Itu ditambah dengan seper 4 mikrofarad. Satuannya nanti boleh nggak apa-apa. Seper CP-nya sama dengan disamakan penyebutnya menjadi 4. Nah, 4 bagi 2 ketemu 2 ditambah dengan 1 seperti ini ya. Jadinya jangan lupa dibalik. Maka CP-nya yaitu ketemu 4/3 mikrofarad. Nah, kembali lagi, kalau sudah ketemu berarti ini ketemu nilainya adalah 4/3 mikrofarad. Ya, oke. Ya. Nah, setelah ini ketemu maka langkah ketiganya mencari Q kan? Mencari Q itu adalah V dikalikan dengan CT. V itu ketemu, ini di sini sudah ada 6 volt ya. 6 volt dikalikan CT-nya yaitu C totalnya atau C total ini. Ini C total ya. C total. Nah, 4/3 mikrofarad. Nah, ketemu ya, bagi saja 6 dibagi 3 ketemu 2 kali 4 ketemu 8. Jadi 8 ya. Ini volt dikalikan dengan
mikrofarad. Paling enak dijadikan farad ini. Jadi 8 kali 10 pangkat negatif 6 mikro jadi farad, jadi 10 pangkat negatif 6. Nah, volt farad itu ketemunya adalah Coulomb. Iya, sudah ketemu. Nih ya, seperti itu cara mengerjakan untuk kapasitor. Nah, kemudian berapa energi total rangkaian kapasitor di atas? Kalau kita ingin mencari energi total, berapa energi totalnya? Ini yang B, energi totalnya atau U-nya berapa? Kita gunakan rumus yang sudah ada saja. Yang paling gampang kita gunakan Q kuadrat per 2C ya, Q kuadrat per 2C. Kita gunakan rumus Q kuadrat per 2C. Nah, Q kuadrat berarti 8 kuadrat per 2C. Ini C-nya, tapi ini dijadikan farad 4/3 kali 10 pangkat negatif 6 farad ya. Seperti ini, biar nanti satuannya bisa joule. Nah, ini langsung aja 4 dibagi 3 dikali 10 pangkat negatif 6. Seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah yang atas 8 kuadrat itu 64 seperti ini. Nah, ini kali silang boleh, kali ini diikan seperti ini jadi bentuknya, terus dibikin 4 balik ya seperti ini boleh. 46 ke atasin jadi 10 pangkat positif 6. Satuannya sudah joule ini. Nah, ini ketemu 64 dibagi dengan 4. 64 dibagi 2 itu 32, dibagi 2 itu ketemu 16. 16 dikali 3 48. Ketemu 48 kali 10 pangkat negatif positif ya, positif 16. Satuannya energi 7. Udah ketemu. Seperti ini ya. Oke, seperti ini bisa dipahami ya.